Dikelilingi pepohonan hijau subur, di depannya ada lembah, dan lembah itu dipenuhi kabut putih. Bagaimana situasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada tempat seperti itu di ujung utara? Tidak mungkin. Kita tidak akan memasuki susunan hantu. Apakah kita semua halusinasi? Melihat perubahan mendadak di sekitar pemandangan, semua orang mulai berbicara dengan panik. Chen Ping juga terpana dengan pemandangan di matanya, saat cahaya putih baru saja menyala, sepertinya begitu. Itu menembus semacam penghalang, dan sepertinya diteleportasi oleh semacam kekuatan. Tapi pemandangan di depanku bukanlah ilusi. Chen Ping ini bisa menjamin, jika itu adalah arai hantu, tidak ada cara untuk membingungkan Chen Ping. Lagi pula, Lian Ping juga ahli formasi hantu kecil tidak bisa menjebaknya. Ini bukan arai hantu, kami hanya pergi ke tempat lain. Atau ini adalah tanah paling utara, dan tempat ini milik bawah tanah-tanah paling utara. Chen Ping menjelaskan, Tuan Chen, karena ini bukan formasi hantu, mungkinkah itu adalah alam rahasia? Saya ingat kakak laki-laki saya mengatakan sebelumnya bahwa ujung utara tidak semuanya tanah beku, tetapi juga tempat dengan bunga musim semi yang hangat. Itu di sini. Mungkinkah dunia rahasia yang dibuka oleh peri? Asteris. Gao Qisheng mengikuti Chen Ping dan berkata, tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya, ini tidak seperti dunia rahasia, tetapi Anda perlu menyelidiki untuk mencari tahu. Tanda seru. Chen Ping memancarkan kesadarannya, lalu perlahan berjalan menuju kabut di lembah. Tetapi dia menemukan bahwa kabut putih ini sangat aneh sehingga indera spiritualnya tidak dapat menembusnya. Tuan Chen, kabut putih ini sepertinya aneh, dan indera spiritual tidak dapat menembusnya. Sepertinya dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Pada saat ini, Old Sun membuka mulutnya dan berkata, Chen Ping mengangguk, perlahan mendekati kabut putih, dan memasukkan seluruh tangannya ke dalam kabut putih tebal. Setelah beberapa saat, Chen Ping menarik tangannya kembali. Benar-benar aneh, tidak ada yang istimewa dari kabut putih ini, dan tidak beracun. Bagaimana bisa menghalangi kesadaran dewa? Chen Ping mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang itu, ayo masuk dan lihat apakah tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Ji Yun, dia berjalan langsung ke kabut putih. Kabutnya sangat tebal, tanpa rasa spiritual untuk menjelajahi jalan, sangat sulit untuk bergerak 1 inci pun. Ji Yun yang berjalan ke dalam kabut putih berkata dengan lantang. Melihat Ji Yun masuk, Chen Ping juga mengikuti. Melihat ini, yang lain mengikuti. Semuanya, tetap dekat, jangan tersesat lagi, atau kalian tidak akan bisa menggunakan indera spiritual kalian untuk menyelidiki, pergilah. Hilang dan sulit ditemukan. Chen Ping menasihati dengan keras. Semua orang mengangguk, lalu perlahan-lahan meraba-raba ke depan. Sekarang mereka hanya bisa bergerak maju menurut perasaan mereka, dan mereka tidak bisa melihat jalan dengan jelas sama sekali. Setelah berjalan beberapa saat, Chen Ping menemukan bahwa dia belum pernah melihat Ji Yun yang masuk lebih dulu, jadi dia teriak. Tapi Chen Ping berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Cucu tua, cucu. Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikutinya telah pergi. Dan berteriak keras, ke atas. Tidak peduli bagaimana Chen Ping berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Kali ini, alis Chen Ping berkerut. Chen Ping tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan terus berjalan ke depan, tetapi segera, dia menemukan palu ungu mengambang di kabut putih. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan, sekilas dia tahu bahwa palu itu terbuat dari batu bintang ungu. Bobotnya sangat berat, palu ini saja, diperkirakan beratnya bisa mencapai ribuan kati. Tapi jelas tidak normal jika ribuan kilogram senjata ini mengapung di kabut putih tebal ini. Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih palu ungu, perasaan ilahi menembus ke dalamnya, dia ingin melihat ini. Milik siapa palu itu? Dapatkah Anda menemukan nafas yang familiar dari senjata ini? Tapi palu ungu ini, seolah-olah tidak ada yang pernah menggunakannya, tidak ada jejaknya sama sekali. Nafas yang digunakan oleh orang lain. Chen Ping sangat bingung, dia mengendurkan telapak tangannya, dan palu itu melayang di udara lagi. Aneh. Sungguh aneh, bukankah kabut putih ini aneh? Chen Ping tidak tahu apa yang aneh dari kabut putih itu. Jika kabut putih itu beracun, Chen Ping pasti sudah menyadarinya sejak lama. Segera, ketika Chen Ping terus bergerak maju,
dia menemukan bahwa semakin banyak senjata melayang di udara. Di antara, ada pisau, pedang, semua jenis senjata. Dan nilai dari senjata ini juga berbeda. Melihat senjata yang melayang di udara, keraguan Chen Ping semakin dalam, jadi dia membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang pembunuh naganya. Ketika Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tiba-tiba kekuatan besar mulai melibatkan Chen Ping, seolah-olah mereka sedang memperebutkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan ini sangat kuat, Chen Ping mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Pedang pembunuh naga keluar dari tangannya, dan seperti senjata lainnya, itu melayang di udara. Melihat ini, Chen Ping melompat dan mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kuat. Dengan pemikiran sekilas, dia membiarkan pedang pembunuh naga memasuki ring penyimpanan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Chen Ping menghela nafas lega. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, Chen Ping mungkin akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Anda harus tahu bahwa Zhan Longjian mengikutinya untuk bertarung di selatan dan utara, dan selain itu, roh pedang Zhong Gao masih belum pulih dari penyembuhan. Jika dia kehilangan Zhan Longjian, dia tidak akan pernah melihat Zhongli lagi. Chen Ping tidak berani bereksperimen, jadi dia berakselerasi. Setelah mengambil langkah, kabut di sekitarnya akan berangsur-angsur menghilang. Tanda seru, mata Chen Ping berbinar, kabut menghilang, dan Chen Ping melihat pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisi, dengan pepohonan hijau subur di atasnya. Dan melihat ke depan di sepanjang lembah, Anda bisa melihat gubuk jerami itu masih mengeluarkan asap, sepertinya ada yang hidup.